Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin sekali-sekali mengangkat wawasan yang akan kita bahas ini tentang apa yang sehari-hari selalu kita lewati, kita jalani, yaitu masalah hidup. Ya. Jadi arti hidup. Banyak definisi tentang hidup, baik mulai dari para ahli atau akademisi sampai ke tingkat awam dan menjadi perdebatan tentang definisi hidup. Ada yang hidup itu adalah kejam, hidup itu menghargai, hidup itu adalah saling menghormati, dan seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan hidup itu abstrak, tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya gitu. Dari definisi yang paling merepresentasikan kehidupan manusia sehari-hari sampai yang nyeleneh itu ada tentang definisi tentang hidup itu kalau kita bahas. Tapi di sini saya ingin menggunakan atau mengambil arti kata yang berkaitan dengan hidup. Kalau di kamus itu kan penerjemahan hidup itu diambil dari kata, kalau bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya itu hayya kan? Ya enggak? Hayya, Yahya. Ya. Terus hayatan. Atau pakai waw juga di sini ada juga ya. Sama dengan hidup. Nah, hidup itu kan masih belum diterjemahkan, belum didefinisikan. Kalau kita lihat di kamus Al-Munjid, hidup itu sama dengan hayatan itu sama dengan didun mata. Didun mata. Artinya apa itu? Kebalikan dari mati. Kebalikan mati. Bidun mata. Lawan dari mati ya. Lawan dari mati. Sebagaimana yang kita lihat, mati itu berarti tidak bergerak. Berarti hidup itu bergerak. Kesana kan larinya kan? Sama dengan bergerak. Nah, baru dari sini kita turunkan lagi ruang lingkup gerak itu. Kalau kita lihat berbagai ayat, itu nanti kita mendapatkan dua konsep tentang gerak, yaitu apa? Gerak biologis, yang kedua gerak budaya. Kalau gerak biologis itu berarti penggeraknya apa? Roh. Gerak budaya roh juga. Istilah yang digunakan oleh Al-Quran itu ruh. Ini penggeraknya ini. Tapi dengan variabel atau komponen penjelasan yang berbeda. Walaupun penggunaan istilahnya sama, yaitu ruh. Begitu. Nanti kan dilihat konteksnya, konteks ayatnya. Kalau biologis itu masalah penciptaan alam semesta, termasuk di dalamnya adalah penciptaan manusia. Mulai dari ardun, al-ardu, ya kan? Ardun, turab, sulalah, tin, sulalah, terus nutfah, alaqoh, mudgoh, izoman, lahman, sampai kholkon akhor. Semua itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian ada wanafakho min ruhi. Setelah
sampai kepada waktu tertentu ditiupkanlah ruh. Itu makanya kita sebut ruh biologis gitu. Itu dalam konteks menggerakkan organ tubuh secara fisikly gitu. Nah, lain dengan gerak budaya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ya kan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Nah, sama kan? Ruhan. Kalau ini kalimatnya atau istilahnya ini wa nafakho min ruhi, ya kan? Dia sama, ruh juga di sini. Ini ruh gitu. Penggunaan istilah yang sama, tetapi fungsinya berbeda. Ya. Penggunaan istilah sama, tapi fungsinya berbeda. Kalau ruh dalam arti wa nafakho min ruhi itu untuk menggerakkan biologis. Kalau wa kadzalika auhayna ilaika ruhan itu untuk menggerakkan budaya. Budaya itu dari budnya, budin. Bud atau budin. Bahasa Sanskerta artinya budi atau pikiran atau alam pikir. Berarti abstrak ya kan? Nggak kelihatan. Ada nggak bisa ngeliat pikiran? Pakai mata telanjang gitu, bisa nggak? Tapi kalau biologis, bisa nggak dilihat pakai mata? Bisa. Kalau gerak budaya, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tapi harus pakai ruh. Nanti ini ruh ini fungsinya ilmu. Sebagai ilmu dia, penggerak itu. Sampai sini bisa nangkep nggak? Ini tentang hidup. Jadi hidup itu kebalikan mati. Yang mati itu tidak bergerak, yang hidup itu berarti bergerak. Nah, terbagi dua, gerak biologis dan gerak budaya. Kalau gerak biologis itu wa nafakho min ruhi. Istilahnya ruh juga. Kalau gerak budaya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lagi yang lanjutannya ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Jadi bicara masalah iman nanti itu. Tarik ke iman berarti nanti. Cuman kayak saya mau ngasih wawasannya ya. Jangan main tarik-tarik aja. Maksudnya ada bridgingnya lah, ada jembatannya. Jembatan kok bisa langsung ke iman gitu. Kalau gerak biologis itu tidak digerakkan oleh pikiran. Terus diingat ya. Gerak biologis itu tidak digerakkan oleh pikiran. Itu agak membingungkan nanti itu. Tapi kalau gerak budaya itu gerak biologis yang digerakkan oleh pengetahuan, ilmu. Tuh jadi begitu dia. Gerak biologis tidak digerakkan dengan pikiran, tidak digerakkan oleh pikiran. Nah, gerak budaya digerakkan oleh pikiran. Nah, soal nanti atau perkara nanti pikirannya dari mana, itu masalah metodologi. Lain lagi kajiannya itu. Bidangnya lain lagi. Kita nih lagi bicara masalah hidup, ya. Contoh gerak biologis yang tidak digerakkan oleh pikiran. Contohnya apa? Orang BAB. Coba aja. Waktunya BAB. Seorang jenderal lagi baris berbaris. Kebelet BAB. Dan sudah waktunya. Harus ke belakang. Tapi pikirannya nggak mau.
Bisa nggak pikiran itu menggerakkan? Dia tetap harus ke WC, ke kamar kecil. Banyak yang seperti ini, misalnya kayak orang stroke, ya kan? Pikirannya itu pengen menggerakkan kaki, tapi kakinya nggak mau bergerak. Itu namanya gerak biologis, gitu. Tidak digerakkan oleh pikiran. Banyak wawasan yang bisa merepresentasikan tentang dua ini. Makanya sudah saya rangkum menjadi gerak biologis yang tidak digerakkan oleh pikiran. Gerak budaya itu gerak biologis yang digerakkan oleh pikiran. Begitu. Tetap biologis yang bergerak, tapi atas kemauan pikiran. Kalau ini biologis yang bergerak, tapi bukan kemauan pikiran. Nangkep nggak perbedaannya itu? Biologis itu fisik, gitu. Contoh, bayi nangis. Baru lahir nih, bayi nangis. Sudah ada belum pemikiran dari bayi ketika nangis itu? Ah, nangis ah. Ada nggak pemikiran bayi yang baru lahir itu? Itu gerak biologis namanya itu. Dari mana dia belajar nangis? Itu sesuai dengan ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tuh. Wallahu akhrajakum. Wallahu akhrajakum. Akhrajakum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun, ya. Tidak mengetahui apapun. Berarti tidak punya pemikiran apapun. Pengetahuan itu kan sama dengan pemikiran atau alam berpikir atau alam pikiran gitu. Jadi fungsi roh di sini nanti berkaitan dengan ilmu Allah yang diturunkan gitu. Tapi disebut langsung fungsi ilmunya yaitu roh. Di Quran tuh banyak ya nama-nama fungsi lainnya dari Al-Quran, termasuk Toha, Yasin. Nama lain dari ilmu Al-Quran itu nama lain. Dilihat dari misalnya Allamal Quran, Allamal Quran, Allama yu'allimu ta'liman. Di dalam fa'ala yufa'ilu ada masdar 3 huruf pokoknya yang tidak disebut, yaitu sebagai objek. Masdar dari 3 huruf pokoknya apa? Ilman. Ilman itu dari kata alima ya'lamu. Ilman itu masdarnya. Pindah wazan, pindah pola ke pola fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya kan? Kalau alima ya'lamu ilman artinya sama dengan berilmu atau mengetahui. Kalau allama yu'allimu ta'liman artinya mengajarkan. Berarti kalau ada masdar di dalam 3 huruf pokok dalam kata alama di sini berarti mengajarkan ilmu, begitu. Dia Allah mengajarkan ilmu. Jadi di sini patahnya kenapa? Badal dari al-ilma gitu. Makanya Quran objeknya al-ilma. Kayak solli. Itu kan menggunakan fa'ala yufa'ilu kan? Solli.
Objeknya apa? Sholatan. Begitu. 3 huruf pokoknya kan sholat yaslu. Sholatan. Masdarnya kan. Allahumma sholli. Sebenarnya ada sholatan di situ. Sebagai objeknya. Makanya kan bisa diterjemahkan menyampaikan harapan atau memberi harapan. Ada harapannya di situ. Gitu. Setiap pola pahala ya. Iya, setiap pola itu selalu ada 3 huruf pokok. Gitu. Itu kaidah umumnya begitu. Kayak dalam bahasa Indonesia misalnya begini. Saya memberikan buku. Tapi pemberian itu istilah pemberian tidak disebut. Ya kan? Padahal ada di situ. Saya memberi pemberian berupa buku. Buku itu menjadi apa? Pengganti dari pemberian. Badal di situ fungsinya itu. Badal itu pengganti. Makanya saya bilang ini Al-Quran ini nama lain dari ilmu. Atau nama fungsi dari ilmu. Gitu. Dari ilmu ya ilmu Allah kan. Karena Allah yang mengajarkan. Nah, dalam Al-Quran tuh banyak. Nanti Al-Quran pun ada nama lainnya lagi. Nama fungsi lain lagi. Turunannya. Seperti Hudan, Nuron. Ya kan banyak kan. Itu turunan dari nama lain dari Quran. Fungsi-fungsi lah bisa dikatakan gitu. Fungsi-fungsi yang ada dalam Al-Quran. Ya kita lihat di Quran. Nanti fungsinya ada Hudan, ada Nuron, dan sebagainya itu kan. Nah, salah satunya ini, ruh. Gitu. Kan Al-Quran itu auhaina nggak? Quran. Ini auhaina juga. Ruhan. Berarti ini fungsi dari Al-Quran. Begitu. Cara memahaminya begitu. Kalau nggak begitu gimana dong ini? Apa dong? Apa ruh biologis? Kok biologis urusannya ke iman nanti? Lanjutannya kan? Itu sebagai analisis ya. Analisis sesuai data yang ada dalam Al-Quran gitu. Perkara nanti soal ilmu Allah yang sudah diwahyukan ke para nabi sehingga menjadi batil melalui proses pemutarbalikan seperti di surat An-Nisa kan? An-Nisa ayat 46. Waladin hadu yuharrifunal kalimah an mawadihi. Mutarbalik dari proporsi yang sebenarnya gitu. Jadi menjadi batil, yang dari hak menjadi batil. Yang memutarbalik tuh ya oknum manusia menanggapi ilmu Allah diputar balik menjadi batil. Batil itu rusak. Tidak seperti semula gitu. Makanya di surat Al-Baqarah 102 itu dikatakan matatlus ya kan? Wattaba'u matatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman ya kan? Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulai. Di sini berarti kata kerja apa? Atas pola dulu lah, pola apa ini? Ibta'ala yabta'ilu ibti'alan. Kalau dia berarti if ta'alu, berarti dia subjeknya hum, mereka mengikuti. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an, mengikuti. Berarti mereka mengikuti ma tatlus syayatinu, apa yang tatlus syayatinu Sulaiman. Ini kan subjeknya Sulaiman. Tatlus syayatinu alam, subjeknya syayatinu ya. Apa yang setan, karena subjeknya syayatinu berarti setan-setan di sini. Apa yang setan-setan
Ini tatlu ini apa? Dari kata apa? Tala yatlu, tilawatan. Mempelajari ya. Apa yang setan-setan pelajari alam mulki Sulaiman. Tadi apa nih? Sulaimannya apa? Patah doma kasroh. Kenapa kasroh? Majemuk dengan mulki. Jadi tidak menggunakan tanwin itu karena dia nyebrang ke Sulaiman. Kasroh. Kan asalnya kan mulkun. Kalau dia kasroh mulkin. Karena kenapa dia nggak tanwin? Karena dia nyebrang atau masuk ke Sulaiman, nyebrang. Jadi majemuk. Hah? Mudof oh mudof ilaih. Ini mudof ilaih. Mudof itu yang disandarkan. Mudof ilaih itu yang disandarkan kepada yang disandarkan gitu. Jadi ini mudof ilaih gitu. Ini yang disandarkan kepada ini gitu. Jadi dua kata atau lebih yang berbeda arti itu menjadi arti lain, arti baru gitu. Satu arti, dua kata menjadi satu arti gitu, arti baru atau arti lain gitu. Mulkun itu kan kekuasaan sendiri, Sulaiman itu kan sendiri. Begitu digabung menjadi tidak bicara soal kekuasaan secara umum atau Sulaiman saja gitu. Tetapi kekuasaan Sulaiman gitu. Mereka mengikuti apa yang setan-setan itu pelajari di kekuasaan Sulaiman. Berarti posisi Sulaiman sedang berkuasa pada waktu itu. Ada setan-setan yang belajar di situ kan berarti. Bener nggak? Ya kan? Nah, ngelompat penjelasannya ini. Wa ma kafaro Sulaiman walakinna sayatina kafaru. Tidaklah Sulaiman kufur. Berarti di sini patah doma apa kasroh? Doma, kenapa? Subjek dari kafaro. Bukan Sulaiman yang kufur atau tidaklah Sulaiman bersikap negatif. Walakinna sayatina kafaru. Ya kan? Nah, di sini harus perhatikan juga ya. Sayatina itu bentuk apa? Jamak ya. Jamak. Kalau saitonu tunggal. Kalau membuat kata kerja, kalimat kata kerja, kalau pakai sayatina harus apa? Huwa apa hiya? Kayak misalnya alam taro anna arsalna sayatina alal kafirina ta'uzuhum azan. Kalau asaitonu tunggal maskulin, laki-laki. Kalau jamaknya perempuan. Kayak rosulun dengan rusulun. Dia bentuk atau jenis kata ya. Dia itu jenis kata bukan jenis kelamin. Sama kayak malakun. Ya kan? Malakun, jamaknya apa? Malaikatun gitu. Satu malakun laki, begitu jamak perempuan. Tapi lagi-lagi jangan langsung diartikan jenis perempuan, jenis kelamin perempuan. Nanti macam-macam gambarannya yang palanya wanita cantik, ini kuda kan, karena berdasarkan itu tadi. Ini jenis kata gitu, bentuk satu. Nah, kan makanya kan di Nabi Yusuf kan dikatakan malakun karim kan. Satu orang malaikat itu malakun karim disebutnya. Nabi Yusuf disebut malaikat gitu, dalam arti satu gitu, malakun. Yang begini-gini harus ini, maksud saya harus clear gitu. Sampai di mana tadi itu ya? Yaitu Sulaiman tidak bersikap negatif. Bukan Sulaiman yang bersikap negatif atau tidaklah Sulaiman bersikap negatif, akan tetapi setan-setan itulah yang bersikap negatif.
Berarti di sini kalimat apa ini? Campuran kan? Menjadi pokok keterangan gitu. Kalau walakina itu kan dia ke teman-temannya Ina. Bener nggak? Walakinna aksaro, ya kan? Lalu patah kan kalau walakinna, bener nggak? Ini kawan-kawannya Ina dan kawan-kawannya Ina ini sama fungsi dengan Ina. Akan tetapi setan-setan itu adalah bersikap negatif, gitu. Dalam arti bersikap negatif gimana? Kalimat selanjutnya kan? Apa ya kalimat selanjutnya? Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihro. Mereka mengajarkan sihir gitu. Mengajarkan sihir ini jangan terputus sihirnya ditafsirkan. Harus menyertakan rangkaian ini maksud saya. Baru bisa ketahuan nanti sihir itu apa gitu. Termasuk secara etimologi, terminologi, secara bahasa sihir itu apa, nanti masukin juga rangkaian ini ke dalam variabel makna sihir tadi. Nanti akan menghasilkan atau mendapatkan makna sihir itu pemutarbalikan. Dari apa yang dipelajari sebenarnya, menjadi keluarnya itu omongan yang indah-indah, yang bukan sebenarnya lagi. Dia hanya tampilannya yang indah, tapi isinya gururun gitu. Kan banyak ayat-ayat itu seperti itu kan. Ingat dari konteks ini kan setan itu kan mereka mengikuti setan. Berarti yang belajar ke Sulaiman siapa? Setan. Nah, setan-setannya itu ngeliat dari itabiu tadi itu berarti ada yang mengikuti. Berarti setan mengajarkan kepada yang mengikuti tadi kan gitu. Benar nggak? Lihat dong konteksnya ini. Yang mereka itu siapa? Yang mengikuti setan. Nanti di ayat lain nanti kelihatan. Atau di kalimat selanjutnya. Nanti kan ada bibabila harut wa marut. Itulah nanti itu. Buat tabi'u itu tadi itu. Jadi setan belajar. Setan juga nanti ada dua. Dalam Al-Quran. Jangan dipukul rata. Setan kuntilanak, sundel bolong. Apalagi itu. Genderuwo. Jangan begitu. Kan ada sayatinal insi wal jinni. Ya kan? Di Quran kan ada gitu kan? Berarti ada setan dari kalangan jin, ada kalangan manusia. Manusia juga bisa disebut setan kalau kelakuannya kayak setan. Kelakuannya seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran seputar setan. Kalau kelakuannya sama dengan itu, berarti itu disebut setan gitu. Ini kan dalam hal belajar mengajar. Manusia belajar mengajar nggak? Tapi ada yang menjadi mukmin, ada yang jadi setan berarti kan? Begitu. Itu sebutan bagi fungsi kontekstual ayatnya apa gitu. Termasuk iblis juga gitu. Iblis, setan, nanti jin. Sesuai dengan fungsi dalam konteks kalimatnya apa di situ. Ini dia belajar, ya kan? Belajar. Manusia belajar nggak? Belajar berarti. Kalau manusia yang belajar terus dia kufur, berarti dia setan. Gitu. Jadi jangan ditafsirkan setan itu sendiri dengan maunya kita sendiri kan. Ujung-ujungnya apa? Ya kuntilanak itulah, hantu, genderuwo. Begitu nanti. Kalau satu kata kita tafsirkan sendiri. Tapi kalau satu kata itu ditafsirkan oleh konteks rangkaiannya, terus ada variabel ayat lain juga masuk ke situ. Sampai nilai ilmunya, metodologi, sistematika, analitika, objektif, masuk semua variabel situ. Dia akan menemukan makna yang sebenarnya gitu. Tentang setan, tentang jin, tentang manusia, dan seterusnya gitu. Jadi kalau lihat ini kan nanti sihir itu tadi hasil dari pemutarbalikan dari hak menjadi batil terus diajarkan. Itulah sihir. Kerjaannya setan yang bersikap negatif tadi. Begitu. Nah, inilah hasil dari itu diajarkan kan kepada itabi'u kan. Setan yang belajar tadi mengajarkan kembali ke itabi'u tadi. Menjadi pola pikir nggak ajaran itu? Kan menjadi pola pikir kan, budaya kan. Berarti di situ budaya ada dua gitu. Bisa nggak disimpulkan begitu?
Ada budaya hak, budaya batil. Salah nggak kalau saya menyimpulkan begitu? Ya, alam pikir itu ada yang hak, ada yang batil. Prosesnya itu tadi, asalnya itu dari yang satu, yaitu dari Allah. Allah mengajarkan kepada para rasul. Nah, ketika Rasul mengajarkan kepada halayak, itu ada, selalu ada, berlaku ayat ini. Setan-setan ini pasti ada. Ini dia ngasih contoh di kerajaan Sulaiman aja. Di kekuasaan Sulaiman. Cuman cara kerjanya sama gitu. Dia sihir. Nanti di ayat lain juga istilahnya lain lagi, bukan sihir. Misalnya batil. Banyak istilah-istilah yang nanti kalau dia ada penambahan variabel makna, dia menggunakan istilah yang lain. Kayak kemarin tadi di zakat, sodakoh, ya kan? Begitu istilah zakat digandengnya dengan apa? Sholat. Tapi tetap urusan harta benda kan? Urusan ekonomi jadinya. Hubungan zakat dengan sodakoh itu berarti urusan ekonomi. Karena selalu hubungannya dengan harta benda. Begitu. Dia penggunaan istilah yang berbeda, tetapi dengan maksud yang sama. Sampai sini bisa nangkep nggak? Jadi kalau gerak biologis, nanti ya, gerak biologis tidak dikenal oleh pikiran, itu gerak, kalau geraknya itu di surat itu ya, sumastawa ila samai wahya dukhon, faqala laha wal ardi tiya tau'an au karhan, qalata ataina to ya'in. Sumastawa ila samai wahya dukhonun faqala laha. Faqala ini yang biologis ya, gerak biologis. Faqala laha walil ardi i'tiya tau'an au karhan, kolata ataina to hi to'i'in. Faqala laha walil ardi tiya tau'an au karhan. Qalata ataina to'i'in. Selanjutnya, atau maka dia berkata. Dalam konteks ini posisi Allah sebagai muluk. Jadi menitahkan kepada ini laha. Haknya itu kemana nih? Faqala laha walil ardi, sama, sumastawa ila sama, ya kan? Kalimat sebelumnya kan sumastawa ila sama, berarti haknya itu ke sama gitu. Berarti sama itu dia bentuk cewek. Lah sama walil ardi, kepada langit dan juga kepada bumi. Siapa yang menitahkan tadi, yang menyuruh atau yang menyatakan tadi? Subjek ini kan? Benar nggak? Allah. Selanjutnya Allah menitahkan kepada dia, kepada sama tadi, dan kepada bumi. Isinya apa? Dia menjadi apa nih? Kalau kalimatnya itu kalimat apa? Kalimat kata kerja. Ada kata kerja, ada objek. Objeknya ini ya. Kenapa ini objeknya? Isi dari perkataan itu menjadi objek. Objek perkataan berarti namanya itu. Kan yang berkata Allah, subjeknya kan? Ya kan? Kata kerjanya berkata. Isi perkataannya atau objek perkataannya apa? Ini kan isinya berarti kan? I'tiya tau'an au karhan. Datanglah kalian berdua kan kepada perintah kepada pihak kedua, dua pihak.
datanglah kalian berdua, ini apanya? Hal secara taat ataupun terpaksa. Secara taat, dalam keadaan taat atau dalam keadaan terpaksa. Kalau taat mau nggak? Secara apa, filosofis lah. Kalau orang taat berarti mau nggak mengerjakan. Kalau terpaksa berarti mau nggak kerjain? Mau juga. Walaupun terpaksa, dia tetap mau. Makanya saya sering kalau ngejelasin ke orang itu, kalau bukan karena perintah Allah, saya nggak mau. Saya terpaksa gitu. Karena ada dalilnya ini terpaksa. Tapi orang menganggapnya kan, ngejalan sesuatu jangan terpaksa. Lebih baik terpaksa daripada tidak mau. Itu dalam konsep Quran tuh begitu. Makanya kan afwajan tadi itu terpaksa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Mereka tuh masuk Islam itu secara berbondong-bondong. Oke lah, nggak semua terpaksa berbondong-bondong itu, yang berbondong-bondong itu. Tapi ada nggak di dalam yang terpaksa itu? Ada pasti itu. Lebih baik terpaksa daripada tidak mau kan? Yang begini-gini tuh wawasan yang seperti ini tuh harus kita gebiah-uyahkan, perkenalkan kepada dunia gitu. Jadi jangan dimusuhi, maksudnya arti apa? Istilah terpaksa tuh jangan dimusuhi. Ini suatu kebaikan, ini suatu kebenaran gitu loh. Lebih baik terpaksa daripada tidak mau. Tidak mau sama sekali. Ya kan Allah memberi contoh kalimatnya begitu. Ya kita ikutin lah. Saya terpaksa masih berbuat ya. Masih berbuat. Dan kita pun dalam prakteknya bukan berarti kita mengikutin gerak biologis gitu. Kita ngikutin ayat ini yang diajarkan dari Allah kepada kita. Semua tuh contoh-contoh tuh ada semua dalam Al-Qur'an. Atau ini kan ini sukarela, ini terpaksa juga boleh. Taat, datang gitu. Nah, datang ini kan berarti kan yang mengundang kan Allah. Ya kan? Datang, mengundang dengan pernyataan itu. Taat ataupun terpaksa. Dia punya kebijakan, diundanglah keduanya itu. Secara taat maupun terpaksa. Qalata ataina ta'iin. Ya kan? Mereka berdua kan ini. Qalata, mereka dua berkata. Ya kan? Kalau berkata itu harus ada suara nggak? Harus ada mulut yang bergerak nggak kalau berkata itu? Misalnya, dengarkanlah apa kata angin. Atau, kamu dengar nggak bisikan angin di malam hari? Ya, bahasa-bahasa seperti itulah. Apalagi itu. Dia ada nilai sastranya gitu maksudnya. Jadi, pernyataan si As-Sama dan Al-Ardi dalam keadaan taat dan terpaksa itu ditunjukkan dengan gerak begitu. Gerak beredar, berputar, tumbuh, berkembang gitu. Sesuai dengan qola tadi. Qola ini Allah membawa kebijakan. Allah menciptakan alam semesta itu dengan kebijakan. Berarti geraknya ini sesuai dengan kebijakan Allah gitu. Yang sudah dirancang, mereka bergerak secara patuh maupun terpaksa. Jadi taatnya alam semesta dan bumi bergerak, beredar, berputar, tumbuh, berkembang dan seterusnya itu bukan kemauan gerak budaya ya. Ngerti nggak maksudnya? Bukan kemauan manusia secara budaya. Nah, gerak manusia secara budaya itu kemauan manusia
atas kebijakan Allah juga gitu, atas kebijakan Allah. Jadi Allah memberi kebijakan atau Allah mengajarkan kebijakan kepada manusia melalui para rasul. Manusia mau taat seperti alam semesta, bukan kita ngikut alam semesta, tapi seperti alam semesta taatnya gitu. Dengan demikian nanti terjadilah sinergisitas antara gerak budaya manusia dengan semua yang ada di muka bumi ini secara biologis, baik di asama maupun di al-ardi. Begitu. Selaras ya, bersinergi. Makanya kan nggak ada kalau gerak budaya itu selaras atau bersinergi dengan gerak kepatuhan alam semesta ini, itu akan terjadi di surat itu, surat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Karena dia kazzaba yukazibu itu, maka nggak ada terjadi kemakmuran, nggak ada al-barakatuh, itu nggak ada. Jadi gerak budaya manusia itu mengundang kepastian Allah, kepatuhan alam semesta selaras dengan atau bersinergi dengan gerak kepatuhan budaya manusia. Itu ya, itu bicara hidup seperti itu. Hidup itu gerak itu gerak biologis, gerak budaya. Nah, kita bergerak jalan kaki kemana-mana itu gerak biologis kan. Kalau itu atas kehendak kita berdasarkan pengetahuan kita, itu berarti gerak biologis itu digerakkan oleh budaya, alam pikir gitu. Berarti gerak biologisnya itu sebagai tindakan gerak, di mana alam pikir itu yang menggerakkan tindakan itu tadi. Nah, itu yang nanti sama dengan dalam prosesnya itu pernyataan sami'na wa ta'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na itu budaya, ata'na itu biologis nurut budaya gitu. Ini gerak badan, gerak biologis, patuh kepada hasil sami'na. Sami'na itu apa? Sami'a itu kan mendengar. Sami'a dari sami'a. Sami'a yasma'u. Ya kita pakai mendengar nggak apa-apa. Yasma'u sam'an, mendengar. Mendengar itu kan pakai telinga, tapi semua organ kan berfungsi. Ya kan? Ya otomatis semua berfungsi kan? Ada otak, ada hati, segala macam. Masa mendengar begitu? Nggak ada fungsi. Misalnya kita mendengar berita di jalan di Jakarta terjadi kebakaran. Dengar nih. Timbul nggak gambaran Jakarta? Terus gambaran ada api di sana gitu. Timbul nggak gambaran? Otomatis bekerja semua fungsi. Itu mendengar. Jadi begitu mendengar sudah berarti sudah punya gambaran konsep tentang apa yang didengar. Dalam konteks ini adalah yu'minuna bima unzila ilaika. Apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran atau ajaran Allah. Nah, atau naknya gerak badan tadi, biologisnya patuh kepada ini. Jadi ketika misalnya gini, makanlah gitu. Kita makan karena apa? Ini contoh. Kita makan karena apa? Karena lapar kan? Kalau lapar itu gerak biologis apa gerak budaya? Gerak biologis. Kalau kita makan karena lapar berarti kita menurut gerak biologis. Itu kesalahannya di situ. Kalau lapar memang udah waktunya. Karena gerak biologis sesuai dengan rancangan ini. Atain atoiin. Sudah waktunya lapar.
Makanya Nabi itu makanlah sebelum lapar kan, untuk menghindari itu. Jadi tujuan makan itu karena memenuhi perintah seharusnya. Kulu wasrobu, ya kan, Anda kan makan dan minumlah. Jadi alasan kita makan tuh nurutin perintah itu, nurutin perintah Allah dalam ayat itu seharusnya. Kalau mukmin. Tapi kalau bukan mukmin, makan karena apa? Lapar. Karena gesekan usus segala macem, naturalis itu. Bukannya mukmin itu. Itu dia. Makanya kan saya sering ngomong gitu. Saya tuh kemarin tuh debat juga soalnya sama kawan-kawan itu. Soal cari jodoh segala macam itu kan. Orang di mana cari jodoh tuh pasti seks. Lihat badannya bagus, ini ceweknya cantik segala macam itu. Orang bekerja pun pasti cari duit. Saya bilang saya kerja bukan cari duit. Saya bilang begitu. Ada ini muslim, non muslim, kerjaannya sama, ya kan? Kerjaannya sama, yang dikerjakannya pun sama. Duitnya juga hasilnya sama, niatnya beda. Yang dikerjakan sama, pekerjaannya sama, niatnya berbeda, dapat duit juga dua-duanya. Gitu. Yang si muslim, si mukmin ini, niatnya bukan cari duit, tapi berbuat tepat menurut ilmu pengetahuan dia. Dia kerjakan setepat-tepatnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dia. Niatnya itu aja. Kalau pas, perbuatan yang tepat, dapat duit kan? Jadi duit itu bukan tujuan gitu. Tapi akibat yang datang kemudian otomatisasi karena dia tepat berbuatnya. Kalau ini memang carinya cari duit, yang si non muslim tadi gitu. Jadi berbedanya di niat gitu. Sama nyari jodoh juga begitu. Niatnya ingin menata rumah tangga dengan dinul Islam. Ini yang ini nyari seks. Ini nyari ilallah wa rasul gitu kan. Wa jihadin fisabilih gitu. Begitu praktek dapat nggak seks itu? Yang niatnya tadi dapat juga. Yang ini dapat nggak? Dapat. Niatnya dirubah, makanya diperbaiki niat itu. Makan juga begitu. Orang yang lapar, ini sama-sama lapar nih. Ini niatnya memenuhi perintah Allah. Kulu wasrobu, ini niatnya karena ingin memenuhi rasa lapar. Ingin kenyang gitu tujuannya. Begitu dipraktekkan sesuai dengan niat masing-masing, dia dapat kenyang nggak? Yang ini dapat kenyang juga nggak? Sama juga dapatnya itu. Itu yang dimaksud dengan perbuatannya sama, niatnya berbeda. Nah, yang diridhoi Allah itu yang niatnya ini tadi, yang ilallah wa rasul wa jihadin fisabilihi. Jadi kita nggak salah mengatakan saya bukan cari duit. Bukan berarti saya nggak dapat duit gitu. Kan beda makna itu, beda dua hal yang berbeda. Saya bukan cari seks. Bukan berarti saya nggak mau seks. Bukan saya nanti nggak mengerjakan seks. Seks itu kan juga perintah juga. Jadi semua itu perintah gitu. Tujuannya itu seharusnya mukmin itu memenuhi perintah gitu. Yang namanya memenuhi perintah itu sudah pasti bertujuan agar tepat pekerjaannya, perbuatannya tepat sesuai dengan perintah itu. Itu yang bedanya ya. Makanya kita pisahkan di sini ada gerak biologis, ada gerak budaya. Gitu. Kalau gerak budaya, biologis ini nurut budaya. Kalau gerak biologis ini nurut sang pencipta tadi. Gitu. Nanti yang membedakan di sini. Nih, hak apa batil. Ini arahnya kan ke hak apa arah ke batil nih niatnya nih. Gitu bedanya nanti itu. Nah itulah sami'na, untuk bisa mendapatkan gerak ini harus prosesnya ini, balik lagi ke sini kan. Nah inilah yang nanti akan didapat budaya dari hasil sami'na tadi, ya kan? Dapat pikiran nggak sini? Dapat kan pikiran? Atau istilah lain apa? Wawasan. Apalagi? Biar nggak ribut nanti di luar sana ini. Apalagi? Pengetahuan.
Pandangan nggak? Ya, Pandangan. Apapun istilahnya yang bersifat abstrak, masukin sini lah pokoknya itu. Ini apa? Tindakan bukan ini? Perbuatan bisa nggak? Sama aja, banyak kan istilah-istilah itu kan. Perbuatan, tindakan, sikap. Sama nggak dengan iman ini? Ada data al-imanu, ya kan? Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Yang saya mau ambil ininya loh. Aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan itu tuh sama dengan ini gitu. Inilah ini sami'na. Sami'na ini watokna gitu. Kalau yang berkaitan dengan ini kan arkan ini apa? Anggota badan. Berarti dia biologis gitu. Ini atoknanya, ini sami'nanya gitu. Maka apa maksudnya? Jadi kesimpulannya apa? Hidup sama dengan iman. Itu kesimpulannya itu. Hidup sama dengan iman. Iman itu komponennya pikiran dan tindakan. Atau aqdun bil qalbi, ikatan hati, apa yang tertambat dalam hati, yang diucapkan dan diperbuat. Jadi 3 komponen ya. 3 komponen itu disebut iman. Cakupannya itu harus 3. Kalau salah satunya berarti belum memenuhi unsur sebagai istilah yang bisa disebut sebagai iman tadi gitu. Contohnya begini, ini bicara ruang lingkup. Misalnya kita disuruh menggarap 1 hektar tanah. Ternyata kita hanya menggarapnya itu 3/4 hektar. Memenuhi ruang lingkupnya nggak berarti itu? Memenuhi cakupan yang diinginkan nggak kalau kayak gitu? Nggak bisa dikatakan 1 hektar kan berarti kan? Sama memahami ruang lingkup iman juga begitu. Batasan iman tuh begitu. Dia harus cukup. Gitu. Jadi hidup itu gerak. Gerak itu meliputi biologis, budaya. Yaitu pikiran, tindakan. Sama dengan iman kan? Jadi hidup itu iman gitu. Orang mau bergerak dari pagi sampai malam lagi bekerja siang malam itu tetap dia tuh beriman secara umum. Bergerak namanya. Bergerak itu pasti dia mengikuti pikiran dia. Nah, ini lagi-lagi kita tidak bahas masalah isi pikirannya ya. Walaupun di sini udah dikasih bocoran kan di sini. Isi pikiran itu hanya hak dan batil sebenarnya. Belum lagi nanti ada turunan permasalahan ini. Sudah dirumuskan ini. Berarti nanti orang yang nggak ngerti Quran nanti batil, berarti kafir. Nah, itu lain lagi nanti itu dibahas itu. Itu contohnya kan yang udah saya kasih di sholat itu. Berarti kalau sholatnya itu nggak sesuai dengan basic begini, gimana itu Pak Adam? Apa itu termasuk kafir atau gimana itu? Itu ada bahasan tersendiri. Dan sebenarnya sudah dibahas itu. Ayatnya itu kan kayak surat An-Nisa ayat 100 ya. Ya kan kalau nggak salah kan? Semua itu ada proses, intinya begitu. Selama prosesnya itu berada di jalan yang fisabilillah dalam arti sebenarnya, walaupun belum nyampe jalan itu, dia fakot waqa'a ajruhu begitu. Nah, apa maksudnya? Makanya nanti akan dijabarkan ada sami'na wa ta'na, ada sami'na wa soina, menjadi jalan-jalan kehidupan nanti itu. Kenapa jalan-jalan kehidupan? Ya hidup ini kan iman. Kehidupan berarti jalan iman.
Ada samina watokna, ada samina asoina, ada samina watokna wasma ghairu musmain, ada samina watokna wasma wazurna, ya kan? Itu semuanya iman atau jalan kehidupan. Berarti kalau orang dari pagi sampai malam, ya, cari duit, dapat duit buat makan, menghasilkan energi untuk berpikir untuk cari duit itu cari makan masuk ke dalam tubuh, menghasilkan energi untuk berpikir untuk bekerja cari makan, masuk lagi dalam tubuh. Itu berarti apa itu? Masuk lingkaran setan itu. Berarti gerak budayanya ini hanya mengikuti faktor biologis. Benar nggak? Iya dong. Lapar, cari makan. Bagaimana biar bisa dapat makan? Bekerja. Karena perintah makan tadi, makan itu perintah lapar tadi. Jadi lapar itu yang menggerakkan orang bekerja. Cari makan itu yang menggerakkan orang untuk bekerja. Ya kan? Bekerja, makan. Energi itulah yang digerakkan oleh makan tadi sehingga menghasilkan energi tadi. Energi itu bergerak menghasilkan pikiran. Pikiran bergerak menghasilkan apa? Perbuatan. Perbuatan bergerak menghasilkan apa? Dan seterusnya seperti itu tadi. Jadi terjebak dalam sirkulasi pikiran nurutin biologis gitu. Pikiran menurut biologis. Jadi pola berpikirnya itu atau bentuk berpikirnya itu pikiran mengikuti fisik. Fisik kita nih maunya kemana gitu, ngikutin aja gitu. Begitu. Makanya ketika seorang laki-laki ketemu seorang perempuan, bersentuhan tangan, bergetar nggak laki-lakinya itu? Ada getaran cinta kan di situ. Berarti getaran cinta itu digerakkan atau dipicu oleh sentuhan kepada biologis, antar biologis kan. Timbullah kata-kata cinta gitu. Nah, timbul kata-kata cinta juga akibat dari sperma yang 3x24 jam matang, menyentuh kantong mani, kepikiran lagi, sampai keluar kata-kata cinta. Berarti keluarnya kata-kata cinta itu karena memenuhi dorongan atau gerakan dari sperma yang mau keluar gitu. Ya begitu aja dulu hidup, terus aja dulu begitu seperti itu hidup ya. Yang itu tidak pernah menentu ujung pangkalnya. Ukurannya tidak menentu ya. Makanya kan banyak orang bercerai itu karena itu tadi. Ketika yang wanita atau istri yang satu sudah terpenuhi gerak biologisnya, gerak budayanya menurut biologis tadi, ya kan sudah terpenuhi nih, nikah, berbuat seks segala macam kan. Begitu ngeliat perempuan lain kan belum terpenuhi, ini masih berfungsi, memang dia begitu tunduk patuhnya, makanya terjadilah perselingkuhan. Kecuali kalau ininya dikendalikan atau dibatasi oleh yang hak tadi, baru biologisnya itu bisa setara dengan budaya, itu yang saya sebut tadi bersinergi atau selaras ya dengan. Kalau biologis itu kan bagian dari asama tadi, asama wal art. Qolalah wa faqolalaha walil ardi dia, jadi kan sama dan bumi secara biologis tuh begitu. Di ayat lain itu ada mabainahuma yang diantara keduanya itu. Fisik di langit, fisik di bumi, ada di antara keduanya itu alam pikir yang disebut, yang biasa kita sebut budaya itu. Jadi kesimpulannya itu ya, hidup itu ya iman. Orang yang melakukan hidup itu berarti orang yang beriman. Tinggal nanti imannya iman apa? Iman menurut yang hak, apa iman yang menurut batil? Kalau iman yang hak itu berarti yang yu'minuna, bima unzila
unzila ilaika. Ini yang iman hak. Ya kan? Iman hak. Nanti cari aja ayatnya nih, ada redaksi gini nih di Quran ada. Iman hak. Kalau yang ini amanu bil batili. Bil batil. Iman batil. Kita istilahkan aja iman batil. Berarti iman selain yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad, yaitu sebagai contoh ini yang dipelajari oleh setan di kekuasaan Rasul lah, katakan begitu, diputar balik menjadi sihir. Istilah lain adalah batil gitu. Itu namanya iman batil. Berarti bukan yang sebenarnya, bukan yang diturunkan oleh Allah kan, berarti kan. Ya secara umum semua diturunkan oleh Allah, tapi prosesnya itu ketika bisa mendapatkan yang batil itu melalui proses juga. Proses belajar juga gitu. Belajar ilmu Allah gitu. Putar balik menjadi batil gitu. Terbagi dua ya, hidup itu. Jadi yang orang lakukan sekarang ini bukan memenuhi kebutuhan hidup sebenarnya. Kalau kita mau jujur, tapi memenuhi kebutuhan biologis. Kenapa demikian? Itu perlu kita kritisi kan? Karena belum mencapai ridho Allah ini ya, yang hak ini. Memenuhi kebutuhan hidup, bukan memenuhi kebutuhan biologis. Kalau memenuhi kebutuhan hidup dalam arti iman yang hak, biologis juga dapat gitu loh. Kalau yang sekarang orang lakukan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan biologis gitu. Jadi gerak berpikirnya itu menurut biologis. Urusan perut, bawah perut, atas perut. Kalau urusan perut itu apa? Perjok nasi. Kalau atas perut apa? Kekuasaan, kehebatan, rasa paling atau rasa lebih gitu kan. Lebih dari yang lain. Kalau urusan bawah perut berarti urusan sperma yang mau keluar, seks. Jadi gerak manusia saat ini itu hanya memenuhi 3 perintah itu. Hanya memenuhi dorongan 3 itu. Kenapa bisa kita katakan? Karena belum ada ininya. Ma unzila ilaika. Oleh karena itu, kalau mau memilih gerak budaya yang hak, belajar Quran. Oh, susah belajarnya, oh susah memahaminya, ya saling bantu. Kan ada yang sudah duluan bisa gitu. Yang duluan bisa satu ayat membimbing yang belum ada ayat sama sekali. Yang sudah dapat satu ayat dibimbing oleh yang dapat 2 ayat. Dan seterusnya, yang sudah mendapat 100 ayat dibimbing oleh yang 1000 ayat. Seterusnya gitu. Ya semua berproses maksud saya. Semua ada prosesnya mencapai titik ridho Allah ya. Sehingga dapat yang namanya istilahnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Otomatisasi nanti dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah begitu. Jadi tidak perlu menjustifikasi, tidak perlu menghakimi maksud saya. Saling menghargai selama kemauannya sama gitu. Kemauannya sama yaitu gerak budaya yang hak ya. Jadi gerak biologis menurut gerak budaya yang hak. Yaitu berdasarkan apa yang diajarkan Allah sesuai sunnah Rasulnya. Selama itu ada kemauan yang sama dan mau berproses, saling menghargai lah gitu. Jangan saling menghakimi. Wah kamu kan belum ngerti Quran, kamu kafir. Oh kamu belum ngerti ayat ini, kamu masih julumat. Nggak usah lah seperti itu. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Sederhana ya. Ayatnya banyak tapi itu. Cuman saya tuh mau ngangkat masalah
iman sama dengan hidup sebenarnya. Kita hidup ini di dunia ini ngapain sih gitu? Ribut sana ribut sini, kesana kemari, yang sampai pilpres segala macam tuh apa sih yang mau dicari? Itu hidup. Hidup itu iman. Kembali lagi ke Quran gitu. Ada pertanyaan dari sini? Wattaba'u itu kan yang mengikuti setan. Ya. Hasil dari pemuda dari apa sih? Sihir. Sihir. Nah, itu kalau kita lihat orang-orang yang wattaba'u itu bisa dibilangin gerak biologis nggak? Iya. Biologis tuh dia selama dia punya pikiran pasti budaya. Itu kan dia hanya ikut, ya kan ya hidup. Ya kan dia umurnya udah berapa ngikutnya ini? Kan bukan bayi ini. Dia kan pasti kan sudah berumur juga pasti kan? Apa orang masih bayi? Yang tidak ada budayanya itu yang ini tadi nih la ta'lamuna syai'an itu yang baru lahir. Tapi kalau dia sudah umur berapa, sudah mendengar dari orang tua, dia bisa mencontoh dari apa yang dilihat, gerakan, itu ajaran juga masuk. Jadi geraknya gerak budaya sebenarnya. Tapi kan gerak budaya lama. Gerak budaya kan di Quran nanti banyak ada ajaran nenek moyang segala macam tuh banyak. Begitu. Nah ini ecek-eceknya kan si setan ini ngajarin yang bener. Ternyata sihir juga gitu. Ini jangan salah mengikut maksud saya. Kita ngikut seolah-olah sana benar, nggak taunya sihir. Di sana kita ngikut di sana seolah-olah benar, nggak taunya ajaran nenek moyang. Kita ngikut ke sana nggak tahu jipti, togut. Ya, harus yang makanya kan saya bilang tadi, selama kita berada fisabilillah walazina jahadu fina lanah dianahum subulana. Kita belum nyampe ke surga lah gitu, ke kehidupan jannah, mati di tengah jalan, fakot waqa'a ajruhu. Itu sudah naik mobilnya, supirnya udah nyampein di sana itu. Mayatnya udah di sana istilahnya, udah nyampe ke sana. Itu yang beruntung tuh berada di jalan itu. Makanya harus pintar-pintar mengenal juga, jangan wattaba'u. Nah, dasarnya nanti di ayat yang lain itu la yamutu fiha wa la yahya apa? La yamassuhu ilal mutahharun. Hanya yang berhati bersih yang bisa masuk Quran itu. Selain itu nggak ada cerita itu. Nah, hati bersih itu bukan berarti harus mengerti Quran dulu. Yang berhati bersih. Orang tolol, orang belum ngerti Quran juga kalau hatinya bersih dia bisa nangkep Quran, bisa masuk Quran gitu. Hatinya bersih itu gimana? Ya bersih dalam arti ya menerima tadi, ibarat lahan kosong itu kan dia bisa ditanam. Kalau kita pakai ayat itu, istri itu ibarat ladang. Kalaupun dia ada kotoran di situ dibersihin dulu. Untuk menerima Quran dibersihin dulu kotorannya, baru bisa nerima gitu. Itu yang dinamakan hati yang bersih. Jadi dia mau menerima wawasan gitu maksudnya. Iya. Nah, sebenarnya yang buat dia itu nggak mau menerima itu dari mana? Apa dia sendiri? Apa dari itu kemampuan manusia, makhluk alternatif di situ bermain. memilih satu-satunya yang bisa digunakan oleh manusia adalah kemampuan memilih. Itu satu-satunya nilai subjektif itu dalam hal memilih. Manusia itu diberi kemampuan subjektif memilih pilihan dia itu. Berarti ada, setiap manusia itu pasti ada waktunya. Iya, ada kemampuan untuk itu. Dari lahir, sebelum lahir udah disediakan kemampuan itu. Melalui indera segala macam tuh sudah satu perangkat itu. Maksudnya setiap orang itu apa? Maksudnya gimana ya? Dikasih informasi, kita itu diberi dengar itu enggak? Iya. Tentang informasi itu. Iya kan dari bayi kan kita kan pertama itu dengerin ajan.
Ada yang terapi musik. Itu kan supaya telinga itu bisa menangkap suara tadi. Itu ajaran sebenarnya. Sesuai kemampuan si bayi. Kalau selama hidupnya nggak pernah dengar begini, ya berarti nggak bakal ada ini. Berarti salah siapa itu kalau dia nggak pernah dengar sama sekali, nggak pernah dengar apanya, ayatnya apa wawasan? Ya, wawasan dia tentang ini. Kan nggak mungkin orang itu bisa begini kalau nggak ada yang ngasih tahu dia bisa berwawasan seperti ini. Iya, kalau kemampuan memilihnya itu dia hatinya ada kemauan untuk memilih yang hak ini, nanti akan dipertemukan lah gitu. Itu kan bisa begini loh di ayat ini ya. Wa makanallahu liwa'zibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun gitu. Di situ tidaklah Allah memfungsikan diri memberi azab selama ada sunnah Rasul di situ. Ada sunnah Rasul di situ, dia nggak bakal ada azab. Wa makanallahu mu'azibahum, Allah bukan pengazab selama orang itu mau memperbaiki. Misalnya memperbaiki itu dari mikro ke makro, dari makro ke mikro. Misalnya bolak-balik gitu. Teori kan banyak teori-teori itu. Ada kemauan memperbaiki itu pasti ketemu lama-lama itu. Berarti dia ada kemauan. Ada kemauan itu memperbaiki. Yang kemauan itu pilihan. Bukan Allah, bukan yang gerakin. Ya pada hakikatnya kan semua Allah. Disediakan perangkatnya dulu sama Allah. Nih saya kasih kemampuan kamu, kemampuan mendengar, menanggap, melihat. Secara biologis loh. Biologis itu subjektif. Ini subjektif biologis itu. Kalau dalam soal pilihan itu subjektif. Terserah mau milih yang mana. Itu kemampuan dikasih oleh Allah sudah. Kalau kata sekarang ini apa ya? Hak asasi manusia. Dia ada sejak lahir gitu. Tuh. Kemampuan memilih itu ada sejak lahir lah, bisa dibilang begitu. Atau hak asasi manusia itu, hak memilih. Dan itu kan kalau di konsep human right itu ada hak yang harus dilindungi, ada hak yang harus dipenuhi. Kalau hak yang harus dilindungi adalah yang sudah ada duluan. Sebelum lahir itu sudah ada duluan. Apalagi sudah lahir. Yaitu hak asasi tadi. Itu harus dilindungi oleh negara. Kalau hak yang harus dipenuhi, itu yang tidak melekat sejak lahir. Misalnya beras, lampu, pendidikan, air gitu. Yang dari lahir itu tidak melekat di situ. Itu harus dipenuhi. Itu konsep hak asasi manusia aja begitu. Tapi kan dia bentuk berpikirnya kan dari biologis ke biologis. Enggak, kalaupun ke budaya yang batil juga nanti ujungnya gitu. Jadi yaitu kemampuan itu memang sudah disediakan sama Allah. Walaupun gini misalnya bayi baru lahir, nggak usah diajarin apa-apa sampai tua. Dia pasti melihatnya apa yang lewat aja, misalnya bunyi zzz. Jadi meniru itu. Kalau dia mau mengikuti itu, dia bisa meniru itu. Itu namanya mendapatkan ajaran melalui contoh-contoh. Jadi secara umum tuh nanti alam semesta itu Rasul secara biologis. Dia juga memberikan ajaran, tetapi dengan peragaan. Ada dua di dalam Quran itu. Allah mengajarkan manusia itu dengan wahyu, balik tabir, dan mengutus Rasul. Rasul itu terbagi dua nanti itu. Ada Rasul alam semesta dalam arti fisik. Ada Rasul budaya. Begitu. Makanya manusia itu tidak boleh mengikuti gerak biologis. Karena dia kan tunduk patuh kepada Allah. Kalau manusia ngikut ini, nanti dia nggak ada batasan. Begitu. Makanya dikasih batasannya dengan iman tadi, dengan ajaran Allah yang diturunkan tadi, gitu. Ya intinya kalau kemampuan memilih itu sudah ada gitu.
Dia tidak perlu diajarkan, sudah pasti dia bisa memilih gitu loh. Kayak lumba-lumba, diajarkan satu sama dengan 2 gitu. Itu bukan kemampuan budaya, bukan kemampuan berpikirnya lumba-lumba, itu pilihan dia. Itu gerak biologis. Ngerti nggak maksudnya? Bukan karena ada transfer ilmu ke dalam pikiran lumba-lumba terus berpikir 1+1 tuh 2 gitu. Nggak begitu cara kerjanya dia. Itu gerak biologis sesuai rancangan. Kemampuan dia ya kalau disebut tuh insting lah gitu. Insting. Ada lagi nggak? Kadang-kadang kan gitu lah pertanyaannya kagetan gitu ya. Kalau kita lepas dari ayat tuh bingung juga itu ngejawabnya itu. Terus saya pernah ditanya sampai begini loh, sampai apa namanya? Nggak perlu kita belajar Quran. Kan semua yang menciptakan Allah. Kita belajar dari alam tuh sudah sama dengan belajar Quran. Ada yang bertanya begitu. Jadi nggak perlu lah belajar Quran. Nggak perlu beragama aja sudah hidup sudah benar. Tahu faktanya itu coba. Mau eksperimen bagaimana coba. Seperti yang tadi bilang tadi tuh. Nggak usah diajar apa-apa tuh bayi. Kasih aja tuh. Bola, kasih apa. Nanti pintar lama-lama sendiri itu. Berkembang deh pikirannya itu. Begitu. Terus sampai ada pertanyaan begitu itu. Itu kalau udah sampai situ tuh metodologi nanti bermainnya itu. Semua ilmu, semua ciptaan Allah itu atas kebijakan Allah. Kebijakan Allah itu ilmu. Ada pertanyaan nggak? Ya malam ini hanya wawasan ya. Karena kan saya tuh kebetulan banyak berkecimpung di sosmed, jadi banyak isu-isu, kasus-kasus yang sepertinya itu bangsa ini dalam mengatasinya itu kayaknya rumit gitu loh. Semua itu selalu bermuara ke masalah hidup. Ini untuk hidup nih, hidup saya ini melarat, hidup saya ini begini, hidup saya ini di Ponsel tidak adil, hidup saya ini masalah hidup semua gitu. Jadi saya dari kasus isu-isu tersebut itulah ada inisiatif untuk membahas tentang hidup yang sebenarnya itu hidup itu. Hidup itu gerak. Gerak itu meliputi pikiran dan tindakan. Namun sebelumnya harus dipahami gerak itu ada gerak biologis dan gerak budaya. Kalau gerak budaya itu gerak pengetahuan. Kita manusia bergerak atau berbuat atau menggerakkan anggota badan itu berdasarkan pengetahuan kita yang ada dalam pikiran kita. Ada yang tidak perlu dipikirkan, dia akan bergerak sendiri. Yang sebenarnya bukan bergerak sendiri. Memang sudah dirancang atas kebijakan Allah, harus begitu. Contohnya itu tadi. Lapar. Nggak usah diajarin, dia lapar aja dia pasti itu. Ada rasa lapar kan? Kayak buang air besar, ya kan? Kebelet kencing, itu kan gerak semua itu. Itu nggak usah ada pikiran, itu pasti terjadi. Nggak usah diajarin oleh pikiran maksudnya. Nah, ada juga yang gerak budaya, harus pakai pengetahuan. Jadi nanti akan menimbulkan rasa, ada rasa saling menghormati, saling memakmurkan, saling terjadi rasa itu dan diimplementasikannya menjadi itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, semua begitu. Itu karena terjadinya sinergisitas antara alam semesta dan pikiran tadi. Sebenarnya simple di sini nih. Ini taruhlah nih alam semesta ya. Alam semesta dengan pikiran manusia itu selaras, bersinergi, yaitu sama-sama ini taat atau terpaksa menurut kebijakan Allah. Makanya pertanyaan kita cuma satu, dari kemampuan dan teknologi ya, kemampuan pikiran orang sekarang di dunia ini dan beserta teknologinya, kita cukup bertanya, siapakah di antara kalian yang bersedia baik secara taat maupun terpaksa
mau hidup dengan kebijakan Allah. Begitulah intinya gitu. Itu aja pertanyaannya. Agar hidup ini bersinergi atau selaras dengan alam semesta. Kalau tubuh kita diperlakukan zolim oleh tindakan kita secara budaya itu, dia pasti akan unjuk rasa biologisnya itu. Karena dia sudah patuh, begitu. Ada organ kepala, badan, kaki, tangan, secara fisikly ya, diperlakukan oleh budaya kita, pikiran kita, yang zolim kepada tubuh kita, dia pasti unjuk rasa, sakit, rasa benci, rasa apa kan, banyak kan. Begitupun organisasi masyarakat, bahkan negara. Kalau kepala, lembaga, tangan, kaki, dan seterusnya itu dijolimi oleh sistem, oleh konsep yang batil tadi, timbullah unjuk rasa. Protes di mana-mana nggak sekarang? Jadi kita tahu kan dari situ akibat dari apa? Kebijakan yang batil. Parameternya di situ aja menilainya. Di zaman Rasul ada nggak unjuk rasa? Ada, tetapi tidak mendominasi. Sekarang ada nggak unjuk rasa? Banyak. Mendominasi nggak? Mendominasi. Itu karena apa? Ini konsepnya konsep batil, konsep yang bukan dari kebijakan Allah, begitu. Tapi apakah di zaman Rasul ada yang protes? Bisa dikatakan itu kehidupan tidak makmur dan seterusnya? Tidak bisa juga. Ibaratnya seperti badan kita, tetap ada virus nggak? Ada. Bakteri juga ada. Penyakit juga ada. Tapi tidak mendominasi. Karena sistem kekebalan tubuh kita ini ada. Dan berimbang. Makanya itu tidak aktif secara mendominasi virus-virus itu. Penyakit-penyakit itu. Tapi ketika itu tadi, balik lagi. Kalau kitanya itu berbuat batil, sesuai menyalahi kebijakan Allah tadi, ya mereka akan unjuk rasa. Paru-paru unjuk rasa, lambung unjuk rasa, jantung unjuk rasa, yaitu rasa sakit segala macam. Begitupun organisasi keluarga, organisasi bangsa, organisasi antar bangsa secara menyeluruh seperti itu. Ya. Ya konsepnya begini aja. Hidup itu iman udah. Iman itu ada hak yang batil. Pilihlah iman yang hak. Kalau mau hidup itu beres gitu. Nanti kalau soal nanti ini ya, isi pikiran. Kalau tadi kan prosesnya udah tahu kan. Dari auhayna satu kebijakan dipelajari oleh setan, diputar balik gitu. Jadi batil kan, udah tahu kan? Ini udah kelihatan di sebenarnya. Kalau nggak ada kita tutup ya. Saya rasa itu yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.